Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dharma Kusumawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 01 Jati, Kabupaten Karanganyar. Saya akan memaparkan tugas dari modul 1.1 tentang demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru berfungsi sebagai pamong atau among, di mana guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zamannya, sehingga pembelajaran berpihak pada murid. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik seperti seorang petani. Seorang petani yang sedang menanam jagung, kemudian dia memeliharanya dengan baik dengan cara memberi pupuk, menyiraminya dengan penyiraman yang baik, serta penyinaran matahari yang cukup, maka tanaman tersebut akan tumbuh dengan subur walaupun bibitnya bukanlah bibit yang unggul. Demikian juga sebaliknya. Apabila petani tersebut tidak merawatnya dengan baik, tidak memberikan pupuk yang cukup, tidak menyirami dengan bagus, dan penyinarannya juga kurang bagus, maka hasilnya juga tidak akan memuaskan walaupun bibitnya itu adalah bibit yang unggul. Dalam proses menuntun ini, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong harus tetap mengarahkan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi, dan membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya dalam menjadi manusia seutuhnya. Karena siswa bukanlah kertas kosong, sehingga terciptalah pembelajaran yang menyenangkan. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan pendidikan haruslah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang dimaksud dengan kodrat alam adalah pendidikan harus sesuai dengan lingkungan tempat tinggal dan kearifan lokal peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengenali dan melestarikan kebudayaannya. Sedangkan kodrat zaman maksudnya adalah pendidikan harus sesuai perspektif global, sesuai kemajuan zaman, namun tetap mengedepankan kearifan lokal. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pendidikan budi pekerti. Budi pekerti adalah keseimbangan hidup antara cipta, rasa, dan karya. Di sini, peserta didik dilatih memahami kemampuan diri dan mengelola diri, sehingga terbentuklah kesadaran sosial. Peserta didik juga diharapkan mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada trilogi pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Ing Ngarsa Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi contoh. Sebagai seorang pendidik, kita haruslah memberi contoh yang baik yang nantinya akan menjadi tauladan bagi peserta didik kita. Yang kedua adalah Ing Madya Mangun Karso, yang artinya di tengah memberi semangat. Sebagai seorang pendidik, kita haruslah selalu memberi semangat dan dukungan kepada peserta didik agar dia bisa memunculkan bakatnya dan menghasilkan sebuah karya. Yang ketiga adalah Tuturi Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Sebagai seorang pendidik, kita haruslah selalu mendorong dan mensupport peserta didik kita agar bisa menghasilkan karya yang baik. Berikut penerapan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diterapkan di sekolah saya.
Demikian yang bisa saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih.